Pura Penataran Sasih merupakan sebuah pura tua bangunan cagar budaya yang lokasinya berada di Banjar Intaran, Desa Pejeng Tengah, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Yang lebih tepatnya, pura ini berada di tepi Jalan Raya Pejeng di sebelah kanan jalan dan hanya berjarak 300 meter dari Pura Puserincat. Pura tersebut juga disebut sebagai Pura Bulan, yang dimana nama pura itu diambil dari salah satu peninggalan purbakala yang terdapat di Pura Penataran Sasih, yaitu Nekara Pejeng. Di depan pura tersebut, terdapat sepasang patung gajah berukuran besar berbelalai pendek. Di sebelah patung gajah berukuran besar ini, terdapat pula patung naga dengan tubuh yang melingkar. Melangkahkan kaki, menaiki sebuah tangga, melewati ruang di antara kedua patung gajah tersebut. Di sebelah kanannya akan menjumpai pengaruman yang di dalamnya terdapat sebuah batu yang disucikan. Kemudian melanjutkan perjalanan, kita akan menjumpai Gapura-Pura Penataran Sasih yang berbentuk candi bentar dengan sebuah prasasti yang ditulis dengan menggunakan aksara Bali. Sebelumnya, terdapat pula beberapa arca pendeta di sana, sepasang patung gajah berukuran kecil dan sebuah bintang segi lima terbentuk dari badan ular dengan air mancur kecil di tengahnya. Sepasang patung gajah kecil di depan candi bentar Pura Penataran Sasih itu diukir dengan indah. Sisik ular pada bintang terlihat jelas, serta ada ukiran bulan sabit saling bertolak belakang di belakangnya. Sebelum itu, kita akan melakukan persembahyangan di Pura Penataran Sasih, karena pada saat itu sedang bertepatan dengan piodalan di Pura Penataran Sasih, di mana kita melakukan persembahyangan di halaman pura. Di samping halaman pura tersebut terdapat paruman, di mana di dalam terdapat kumpulan batu dan patung, salah satunya bermuka empat. Keempat wajahnya memandang keempat penjuru mata angin. Juga ada patung Ganesha serta sejumlah dewata dan beberapa arca raksasa yang detail ukiran pada mukanya telah hilang dan hampir rata. Selanjutnya ada pelinggih yang menyimpan nekara bulan pejeng, diletakkan memanjang ke belakang. Nekara ini dianggap suci dan masih dipuja karena konon jatuh dari langit. Tak jauh dari bangunan nekara, terdapat beberapa buah arca kuno yang disimpan di salah satu pura Penataran Sasih. Sayangnya, kebanyakan arca-arca itu tidak lagi utuh, lantaran dimakan waktu terutama di bagian muka. Bagaimana cerita tentang bulan Unika jatuh? Bulan. Bahasa Indonesia ini. Ini ada. Jadi bulan itu adalah ada dari sisi cerita rakyat, ada yang dari sisi sejarah. Kalau dari sejarah bahwa yang dimaksud bulan itu tidak lain adalah nekara yang terbuat dari bahan itu dibuat pada abad ke-7 sebelum Masehi, kira-kira kurang lebih tahun 1700 ya. Pada masa pemerintahan Raja Sri Kesamuwarmadewa. Nah, dari segi sejarah bahwa bulan atau nekara adalah peninggalan kebudayaan
Cina ya. Dari sisi mitologi atau cerita bahwa konon katanya di orang Desa dua bulannya, yang satunya jatuh di pinggir seperti yang sekarang ini. Nah, ketika bulan itu jatuh, maka seluruh desa di Dejen sinarnya bersinar terang, tidak pernah terjadi malam gitu. Sehingga orang yang berbuat kejahatan di malam hari tidak bisa dia, karena desa ini selalu terang seperti siang hari. Pada suatu ketika ada orang yang ingin berbuat kejahatan, curi misalnya, karena dia tidak bisa melakukan niatnya karena terang, maka dia oleh pencuri bulan itu dikencingi sehingga padamlah cahaya. Dia tidak percaya lagi, hilang. Itu dari cerita rakyat yang pertama. Kemudian ada juga yang meyakini bahwa bulan ini mirip genderang perang atau sebagai seperti benda yang mengeluarkan suara atau dipukul. Nah, itu dipakai untuk media untuk menurunkan hujan. Jika hujan lama tidak turun selama sepanjang setahun, maka dipukullah genderang itu. Nah, itu kepercayaan masyarakat desa-desa. Kira-kira begitu ya, dari aspek sejarah, dari aspek mitologi gitu ya. Apa lagi? Apakah pura penataran sasi ini sudah ada sebelum Nekara atau bulan Pejen tersebut jatuh? Diperkirakan sudah ada, walaupun tidak secara utuh bangunan itu ada, tapi sudah ada peninggalan bangunan kuno, jadi sudah dibuat tetapi belum sepenuhnya seperti sekarang. Lalu kenapa masyarakat percaya bahwa bulan tersebut masih suci dan sakral? Ya, karena itu kan berdasarkan cerita dari turun-temurun. Pada awalnya bulan ini Nekara ini itu di bawah dulu di tempatnya. Karena itu di bawah. Karena diyakini memiliki kekuatan magis, maka dibuatlah pelingi seperti sekarang ini. Lalu dilakukan pemujaan. Karena itu sama artinya dengan Perlingga, dewa atau Ista Dewata yang berstana di pura itu. Ya, itu kira-kira. Berapa lama piodalan di sini dilaksanakan dan setiap apa? Nah, piodalan di sini, kalau yang Usabo namanya Usabo itu setiap purnama ke sana. Yang jatuh di antara bulan Februari atau bulan Maret. Nah, itu setahun sekali namanya Ngusabo Desa. Kalau yang 6 bulan sekali juga ada. Itu adalah di satu hari setelah Kuningan, namanya Manis Kuningan ya. Itu namanya Tumpah Manis Kuningan. Nah, di hari Minggunya itulah setelah Kuningan, berarti hari Manis Kuningan. Itu diadakan juga Pujo Wali setiap 6 bulan. Jadi ada 2 kali setahunnya sendiri, ada yang 6 bulan sekali ada. 6 bulan berarti 3 kali ya. Tapi tingkatan upacaranya berbeda. Kalau setahun seperti sekarang itu namanya Ngusabo. Kalau yang 6 bulan sekali itu namanya Pujo Wali. Nah, itu biar tahu perbedaannya. Ya itu.